Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap, Brak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bersyukur kita diberikan rahmat, nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu di sekolahan yang kita cintai ini. Untuk materi yang sudah berlangsung atau minggu kemarin, kalian telah membahas tentang teks prosedur. Kemarin bisa memberikan contoh teks prosedur itu, contohnya apa yang sudah yang kalian ingat? Membuat mie instan. Ya, membuat mie instan. Kemudian membuat seblak, betul ya. Ya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur berisi apa kemarin? Ya, betul, langkah-langkah. Kemudian ada proses. Iya, proses pembuatan. Jadi ada langkah-langkah, proses pembuatan. Kemudian langkah-langkahnya tersebut bagaimana? Acak-acakan atau bagaimana? Berurutan, ya betul ya, berurutan. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu lalu, ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu? Gambar ini kalian bisa menggambarkan kira-kira kebakaran itu terjadi karena apa ya? Yang bisa memberikan contoh ya? Kekeringan, betul. Kemudian yang lain? Gesekan rumput sama rumput lain. Apa? Gesekan rumput sama. Iya, gesekan rumput karena hawanya terlalu panas. Oh, terlalu panas. Mungkin juga ada yang sengaja memang membakar. Saya di daerah Kalimantan, daerah yang masih banyak hutan itu dibakar agar untuk mungkin pertanian atau mungkin untuk kepentingan yang lain. Kemudian ini apa? Pelangi. Ya. Kira-kira mengalami seperti itu sekarang? Iya ya. Mungkin ada istilah begini, kalau menggunakan HP itu mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Ya. Apakah kalian setuju dengan itu? Setuju ya. Mungkin kita dengan saudara kita yang di luar kota, luar pulau, luar negeri bisa berkomunikasi. Tetapi dengan teman sebelahnya ketika bertemu, malah asik mainan HP. Nah, itu kan jadi istilah tersebut betul ya. Mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Itu salah satu fenomena sosial ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah ada yang bisa membacakan. Memahami informasi Ya. teks eksplorasi, Ya, betul. mengidentifikasi urutan kejadian teks eksplorasi lisan dan tulis. Ya, betul. Yang pertama itu memahami informasi dalam teks eksplanasi. Jadi jika nanti ada teks, kalian bisa memahami informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi urutan kejadian. Ini masih berhubungan dengan yang teks prosedur kemarin. Kan ada urutan langkah-langkah. Ini juga hampir sama. Ini juga berurutan. Kejadiannya itu berurutan. Jadi tidak bisa diacak atau tidak bisa secara tidak berurutan, tetapi harus berurutan atau sistematis. Ya. Saya sampaikan penilaian untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama penilaian proses. Nanti
Saya juga akan menilai kalian ketika proses pembelajaran, mungkin nanti dari kalian berdiskusi, kemudian kalian saling bertukar pendapat, kemudian mempresentasikan. Nah, itu nanti ada penilaian sendiri, ada yang aktif, ada yang mungkin biasa saja, ada yang mungkin hanya usul nama saja. Nah, itu kan saya harap kalian nanti bisa aktif semua, bisa mengikuti dengan baik. Kemudian juga ada penilaian sikap. Ya, walaupun saya mungkin tidak secara langsung memberikan misalnya harus istilahnya mengingatkan terus, kalian kan sudah kelas 11, jadi penilaian sikap itu juga saya nilai. Jadi kalian bisa dilatih untuk ya mengendalikan supaya sikap kalian. Yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti kalian akan diberikan beberapa contoh soal untuk kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Jadi ada 3 penilaian atau 3 yang akan saya nilai untuk kegiatan pada pagi. Kemudian kalian akan melakukan dengan cara berdiskusi. Jadi kalian nanti bisa bekerja sama dengan kelompok kalian. Dibentuk yang memang benar-benar terjadi kalau fakta, bukan berupa pendapat orang yang masih belum tentu kebenarannya, tapi yang memang benar-benar terjadi. Lah aku yang foto BK yo. Lah bang. Lah semua tuh udah ambil usaha kita bisa punya foto BA. Berdasarkan tentang kejadian. Yang pertama, fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada lempeng bumi yang mengalami perubahan yang signifikan. Yang kedua, sehingga mampu mengeluarkan material batuan di sekitarnya atau yang disebut magma atau cairan hujan, lalu menginduksi material di sekitarnya. Magma dibentuk bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan. 2. Sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya. Magma akan menginduksi material yang berada di sekitarnya melalui rekan-rekan yang mendekati permukaan bumi.
kuat, kemudian magma yang mengandung gas berada di bawah tekanan batu bertuan pada mencari informasi penting atau apa. Yang kedua, mengidentifikasi urutan kejadian teks, eksplorasi, lisan, dan tulis. Kalau kalian kerjakan tadi yang secara tulis. Kalau lisan, kalian bisa mengambil dari contoh mungkin video tadi, itu disampaikan secara lisan. Kemudian sebelum ditutup, kita akan melakukan refleksi. Apa yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau gimana? Ya, mungkin kalau ada yang kurang menyenangkan, yang bagian mana? Menyenangkan sama ada yang biasa aja lebih menyenangkan. Oh, ya itu kan refleksinya kita bisa saling memberi masukan. Jadi kira-kira bagian ini misalnya kurang, dan kalian bisa menyampaikan, jadi menjadi bahan evaluasi di pertemuan yang akan datang. Nanti kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Kemudian nanti pekerjaan yang sudah dikerjakan tadi itu nanti akan saya ambil menjadi nilai proses, kemudian itu nanti dikirimkan lewat Google Classroom ya. Jadi nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Kemudian untuk tugas kalian di rumah nanti juga, tadi kan sudah melihat video, kemudian ada contoh teks. Nanti kalian juga bisa melihat contoh-contoh teks eksplanasi yang lain. Jadi salah satu bisa membacakan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Ya, betul. Ya, tujuannya apa? Bisa dibacakan. Menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Iya, betul. Yang pertama menjelaskan fenomenanya yang terjadi, kemudian menjelaskan sebab akibat. Jika kalian juga membaca di teks tersebut, ada fenomenanya apa, kemudian ada sebab akibatnya apa. Contoh video tadi kan juga ada sebabnya dan akibatnya, tadi sudah sangat mengerikan. Kemudian untuk pembelajaran yang selanjutnya di kesempatan yang akan datang, kalian akan mempelajari tentang memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi setelah ini tadi kalian mencari informasi dan juga menentukan urutan kejadian di pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari kalian belajar untuk memproduksi. Produksi itu apa? Iya, membuat atau menulis sebuah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Itu yang akan kita pelajari yang di pertemuan akan datang. Ya, bisa dibaca untuk motivasi kalian. Apa yang Dari pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup untuk hari ini. Akhir kata, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.